Jadi si Fitri ini mendekati Meldi ya waktu masih Mami Dewi Persik sama Meldi ini berantem untuk mengejek Dewi Persik. Jadi keponakannya itu mengejek antinya. Ini kalian lihat dulu deh. Welcome to Huru Hara Here Channel. Tapi sorry banget, aku harus membahas ini karena ini penting ya. Ini aku nggak minta izin sama Mami Dewi. Mohon maaf Mami Dewi, aku bahas sedikit karena aku punya videonya bahwa Meldi ini disuruh sama Fitri bahwa kalian bisa lihat sendiri ya. Nih. Jadi si Fitri ini mendekati Meldi ya waktu masih Mami Dewi Persik sama Meldi ini berantem untuk mengejek Dewi Persik. Jadi keponakannya itu mengejek antinya. Ini kalian lihat dulu deh. Baru nanti aku bahas ya. Jadi ini ya aku harap mereka damai untuk kebaikan keluarga. Karena sejelek-jeleknya Meldi ini keponakan Dewi Persik. Tapi kan bisa lihat sejahat apa dan selicik apa tujuannya Fitri ya. Ini ada Nikita. Kalau mau jualan tuh jangan jualan pas tahun 2007, 2005. Udah nggak ada di mana-mana. Udah zaman purba dijual sampai puluhan juta. Yang beli tolol. Nah, kalau yang beli di sini pinter karena di sini tahunnya tahun baru. Imut, lucu. Nah, berapa Pep? 35. 35 ya? 35. Apa? Size 35. K35 di harga 600. K35 di harga 600 juta. 600 juta tuh kalau jualan tuh gini ya. Ini nggak KW gila. Kalau yang lain pada jual KW gila, yang follow aja artis. Ya, kalian bisa lihat bahwa Meldi bilang ini KW nggak sih? Dan kita ini kan menyerang usahanya Mami Dewi kan. Mami Dewi pernah jualan tas-tas pre-love ya. Ada yang baru juga sih, tapi kebanyakan pre-love kan. Jadi kalian bisa lihat ya, ini sebelahnya si Nikita. Sebelahnya Nikita itu ada Fitri. Kalian bisa dengar suaranya Fitri kan? Ya. Ini bukan video yang di salon. Ini video di pameran. Karena kalau misalnya kalian bisa lihat, maaf sekali Mami Dewi, aku bukannya mengungkit-ungkit masalah Meldi sama Mami Dewi ya, maaf. Tapi kalian bisa lihat kenapa Fitri ini mendekati Meldi. Karena dia mau menyerang Dewi secara keluarga, ya. Kita lanjut ya videonya dikit lagi ya. Semua termasuk burik ada beli. Udah beli. Oh, lu balas ya, balas jualan tapi iya. Merong. Kita harus ikut-ikutan dia. Kita bercendol, nggak serius, nggak naik asam lambung. Ini 600 juta nih, yang punya duit aja. Tapi kalau bisa belinya jangan money laundry, takutnya ntar diambil lagi. Sama pemerintah, oke? Duitnya duit halal aja. Nah, jadi kalian kalau sebagai netizen bisa lihat taktiknya Fitri ini mendekatkan orang-orang kayak Meldi ya, kayak Nikita, kayak siapa lagi ya, yang bisa disuruh-suruh untuk huru hara. Dia suka huru hara ini ya. Ya kalau misalnya Kazam Zabella mungkin awalnya dia berkenal sama Kazam Zabella karena politik gitu ya. Ya kan, ngomongin duit halal kayak duit dia halal aja, ya kan? Jadi aku tidak mau mengungkit masa lalu Meldi, cuman aku mau membahas karena kalian bisa lihat apa tujuan Fitri untuk mendekatkan Meldi. Ya, kenapa? Untuk bisa membawa Meldi untuk huru hara. Karena kalau misalnya Fitri ini orang baik, mungkin bisa ceramahin ya, Meldi sejelek apapun, segimanapun jeleknya, atau kalau kamu nggak bisa terima, itu tetap tantemu gitu ya. Udah nggak usah diberantemin. Kalau misalnya kita menjadi teman yang baik untuk
dia, ya kan? Gitu. Jadi bisa menasihatin, namanya Meldi masih anak kecil kan, bukan manas-manasin kayak gini gitu, bilang burik lah, tas palsu lah, apa segala macam. Nggak gitu caranya. Karena kenapa aku bahas ini, karena Meldi itu baru nangis-nangis, baru berdamai sama Mami Dewi berapa hari yang lalu kan, di pagi-pagi ambiar kan. Dan salah satu nama, cuman satu nama guys, cuman satu nama yang dia mention, Fitri. Meldi bilang gini, ya aku waktu itu ada di pameran ya, ada di pameran sama harinya waktu Mami Dewi itu ada bikin pameran base camp military ya. Jadi mereka pergi ke tempat yang sama tapi acara yang berbeda, karena si Meldi ini masih renggang sama tantenya. Jadi kenapa si Meldi bilang, oh iya, salah satunya kenapa kita berdamai itu adalah Fitri, ya. Itu yang dia ucap, karena dia di tempat yang sama, walaupun dia masih berselisih paham, tapi ada video ini kan, ada video ini kan, ya, membahas Mami Dewi, membahas tas palsu, membahas ini. Aku tidak memanas-manasi, cuman aku mengklirkan nama Mami Dewi dan mengklirkan tujuannya Fitri mendekati Meldi, ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, tujuannya dia adalah mendekati Meldi supaya menjadi orang-orangannya dia. Kalau misalnya dibilang dia dalang, memang dia dalang. Tujuannya dia ngedeketin Meldi segala macam untuk senjatanya dia. Senjatanya dia untuk satu, dia perlu teman juga, untuk orang yang barbar juga gitu ya. Jadi dia bilang di pagi-pagi ambiar itu karena Ibu Fitri, dia bilang kalau nggak salah nama lengkap deh, karena Ibu Fitri Sahuteru ada pameran di situ, dan Fitri Sahuteru bilang ke aku, itu ada tantemu di sana, sapa. Tapi dia nggak tahu kan ada video ini kan, dia lupa gitu guys, ya. Kalau kita sebagai teman yang baik, tujuannya bagus. Fitri mau bilang, Mel, kamu masih anak-anak, kamu datangin tante kamu damai. Ya, gimana apapun itu tante kamu. Kalau tujuannya Fitri itu. Tapi nggak ada video ini. Kita lanjut ke video kedua guys, karena video kedua ada Fitrinya. Ya. Biar kalian ngerti. Puluhan juta. Nah, ini venue memilih membeli. Ini Fitri. Jangan beli di burik. Burik itu penipu. Dia tuh ngambil untung karena mata pencariannya jualan tas sekarang. Ya, nah kalau mau beli di sini. Kalau Enbai 25 juta ini baru. Iya, tapi burik belinya itu yang lalu Herme yang merah yang udah laku, bilang orang ada yang pakai, dia baru pakai kan, tolol kan. Masa orang kampung. Nah, enak nih kalau ngatain burik di sini tempatnya. Tapi jualan tas. Sambil jualan tas ya. Tapi ini baru apple to apple. Ya, apple to apple. B to B, A to A. Tas. Apalagi. Ini brand new juga. Menu lengkap, isinya ini nggak bisa di... Ya, jadi kalian bisa lihat bahwa Fitri ini salah satu ngikutin ngejek kan, apple to apple. Jadi dia membolehkan membahas Dewi Persik. Ya, Mami Dewi Persik, aku minta maaf Mami karena Mami teman aku, tapi Mami harus tahu kenapa Fitri ini deketin Meldi. Aku nggak bilang bahwa Meldi itu tidak berubah. Ya, mungkin Meldi sekarang damai sama Mami untuk mendekati keluarganya lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kemarin di pagi-pagi ambiar kalian baikan gara-gara Fitri, oh tidak, ini tidak bisa dihapus gitu guys. Ini jejak digital bahwa dia itu bermuka dua. Nggak mungkin Fitri bilang ke Meldi, yuk samperin tantemu, baikin tantemu, tapi ngomongin apple to apple gitu ya, gitu. Penipu katanya. Itu kata-kata yang tidak bisa kalian take back ya. Jadi Nikita, Fitri itu tidak bisa take back, karena kalau kalian di lingkupan situ dan mereka berekspresi, mereka berkata,
you are kayak ini aku kasih kasih contoh ya. Walaupun Ferdy Sambo tidak menembak Joshua, ya kan Joshua ya, tapi dia dihukum mati karena dia adalah dalangnya. Kalian harus pergi ke situ ya, gitu. Jadi walaupun si Fitri tidak yang memakai, tidak yang pemain, tidak yang menyentuh, dia adalah dalangnya guys. Oke, jadi kalian harus bisa lihat di situ ya. Mastermind-nya itu adalah hurt people. Betul sekali, karena itu yang terjadi ya. Jadi aku harap netizen bisa lihat bahwa disinilah banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang terzolimi, banyak orang yang menderita dan dibully ya. Gak semua orang berani speak up the truth, karena satu orang bilang kan, ya udah aja lah kalau misalnya kita dibully sama orang, kita diam aja biar Tuhan yang membalas. Oh tidak sayang, kita punya Tuhan, kita harus berbuat ya. Kayak kita nih ya, Tuhan bakal kasih rezeki, Tuhan kasih apa, tapi kita harus bekerja dan kita harus berusaha. Sama seperti kita tidak harus membalas. Kita misalnya, oh orang memukul kita nggak harus memukul mereka, tapi kita bisa bilang, hey stop, lu nggak harus mukul gua, apa yang lu lakukan itu salah. Jadi kita harus negur ya. Jadi kalau misalnya mereka ngebully kita nggak harus ngebully mereka balik gitu ya, nggak harus menghina mereka balik, tapi kita bisa harus mengedukasi orang, karena korban-korbannya bukan 1-2 orang aja ya, gitu. Bukannya masalah nggak mau diinjek-injek atau segala macam, karena salah satu senjata kita adalah our mind, our mouth, and our body gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucap, atau apa yang kita pikirkan gitu kan, gitu. Kenapa FX dipanggil gocap? Karena dia umurnya udah mau gocap, dia 49 sekarang. Jadi umurnya udah mau 50 tahun gitu. Jadi netizen kalau misalnya umur 50 tahun itu bukannya mendekatkan ke keluarga, mendekatkan ke Tuhan, lebih baik lagi gitu ya. Malah menjadi dalang, sebenar-benarnya dalang gitu loh. As far as I'm concerned, branded items nggak bisa dijual itu secara valid legal license as an agent, kecuali pre-love. Yeah, that's right. Harusnya. Gitu. Temennya Gocap si Kalina kalau speak up ada rahasia besar yang terpendam. Banyak sekali. Gak usah Kalina, Femi Permatasari, Ola Ramlan, Luna Maya, Inces, Olin, siapa lagi ya guys? Banyak mantan temen-temennya. Nana ya. Nggak usah kan, kalau temen mah terlalu gampang guys. Karena temen come and go. Keluarga, kalian tidak bisa membohongi keluarga. Karena keluarga itu ada waktu lu lahir, waktu lu remaja, waktu lu susah, ada waktu lu bahagia. Keluarga itu ada di situ. Walaupun sekarang mereka renggang, tapi mereka tahu jalan hidup lu. Kalau teman kan ya, lu baru ketemu 5 tahun gitu. Lu temen gua, lu sohib gua, you're the best forever. Baru 5 tahun lu ngomong gitu. Lah ibu lu yang lahirin lu. Ya kan? Bisa difitnah. So, nggak make sense gitu ya. Kalau misalnya kalian mau nyerang orang itu, janganlah serang keluarga. Ya, gitu. Introspeksi diri guys. Ngaca gitu loh. Apa yang salah? Harusnya ke psychiatrist gitu ya, ke psikologis lah, bilang what's wrong with me, karena kita nggak bisa solve problem itu ngeblame orang-orang gitu ya. Oh karena orang tua, karena lingkungan, nggak bisa. Kalau itu sebabnya, tapi apa yang kita lakukan adalah perbuatan kita ya. Jadi kita introspeksi dulu. Oh aku sedih, aku marah, aku kesel, kenapa sih? Nah sebab-sebabnya, nah baru gitu kita bisa lihat. Jadi ya aku saranin untuk netizen, jangan terlalu barbar. Satu itu. Kedua, jangan menelan semua yang ada di sosmed itu. Makanya aku bisa mengklaim bahwa
ini adalah fakta nyata dan real karena it's real guys. Aku nggak bisa nge-fake gitu loh ya. Aduh, bully aku dong, say gitu. Who wants to get bullied? You know, enggak. Jadi ini bukan pilihan aku, tapi ini it's already happen gitu ya. Dan it's not gonna stop gitu.